Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cak Anto Art. Di sini saya mau menceritakan kisah pasien saya yang dari Batu Malang ya. Nah, dia ini namanya Mbak Siti waktu itu ya. Nah, Mbak Siti ini dia kerja di Kalimantan. Kerja di Kalimantan, dia lama kerja di Kalimantan, daerah Kucing apa di Kucing ya, dia bilang di daerah Kucing gitu. Habis itu dia sakit, waktu itu sakit, pulang ke Batu. Sakit di Kalimantan dia nggak sembuh ya. Akhirnya pulang ke Malang. Di Malang ini dia mencoba untuk berobat ke alternatif, macam-macam ya, dia berobat, diapakan. Keluarnya dia ini kalau tidur ini batuk, jadi dia selama 3 bulan nggak bisa tidur. Nah, diceritakan waktu itu saya ke Lawang ya, terus tiba-tiba ada telepon, ada orang yang menjemput saya waktu itu jam 11 malam ya. Waktu jam 11 malam dia telepon kalau ada orang minta tolong. Terus saya bilang waktu itu sudah malam, besok pagi aja. Tapi teman si pasien itu bilang begini, ini darurat, tolong, minta tolong. Ini sampai dijemput oleh seseorang tukang ojek waktu itu. Oke lah, nggak apa-apa waktu itu. Jadi ada tukang ojek dari Batu itu ke rumah saya dari Lawang, perjalanan mungkin 45 menit ya, jauh sekali. Akhirnya saya tunggu, nyampe lah sekitar sampai jam 12-an dia nyampe ke rumah saya, terus saya langsung berangkat ke sana. Nah, nyampe di sana saya ngomong-ngomong sama ini yang si pasien Mbak S ini, cerita-cerita kalau dia sudah 3 bulan ini nggak bisa tidur, terus sudah berobat ke dokter, ke rumah sakit, nggak ada hasilnya, dikasih obat gini-gini tetap aja sakit. Terus alternatif di Kalimantan mungkin belum pas ya, dia juga nggak ada efeknya ya, nggak ada efek positif. Malah kalau selesai diobatin itu, dia cerita Mbak S ini, kalau malam itu ada makhluk besar, kedengar suaranya tapi duk mengelilingi rumahnya terus sampai malam, sampai pagi kalau selesai diobati orang pintar gitu. Jadi waktu itu dia cerita-cerita begitu, terus dia itu saya terapi. Jadi kita mulai proses penyembuhan ya, proses untuk membantu penyembuhan Mbak S ini. Jadi saya saling konsentrasi, zikir gitu, saya kasih energi ilahiyah ya, insya Allah energi ilahiyah dengan zikir. Nggak ada proses, nggak ada apa, jadi dia diam, rileks, tenang. Sekitar 20, kurang lebih 20 menit lah, 20 menitan selesai cerita-cerita. Dan dia waktu itu menanyakan apakah ini diganggu orang, apa ada orang yang kurang senang sama Mbak S ini. Saya bilang untuk menghindari fitnah saya nggak mau. Tapi saya waktu itu didesak terus, didesak sama orangnya, minta ditunjukkan siapa ini orang yang mengganggu sampai 3 bulan nggak bisa tidur ini. Terus waktu itu akhirnya saya coba berkonsentrasi, tapi saya pesan jangan marah, itu siapa itu saya nggak tahu, pokoknya saya kasih tahu gambaran ciri-cirinya orang begini-begini gitu. Setelah saya beberapa konsentrasi, beberapa menit konsentrasi ya, saya lihat gambaran orangnya kecil gini, perempuan pakai kerudung gini-gini,
Dia langsung teriak, lah benar itu orangnya. Saya sudah curiga dari dulu waktu pertama sakit. Saya sudah curiga kalau itu yang mengganggu saya. Saya kaget, siapa ini, saya tanya. Itu adalah istri tuanya suaminya. Nggak taunya si S ini istri kedua. Ya otomatis, siapa sih yang rela suaminya diambil orang. Itulah, kadang kita nggak sadar menyakiti hati seorang. Akhirnya saya bilang, sabar mbak, yang penting mbak ini sembuh, saya bilang gitu. Terus karena orang itu kan penasaran juga ya, jadi waktu itu dia minta tahu ya, jadi saya cari mediator di sekitar situ, orang yang peka. Kebetulan yang menjemput saya itu orang situ, jadi tahu mana-mana orang yang kira-kira dia itu peka. Akhirnya ada orangnya mas ke situ. Jadi kita tarik penyakit yang ada di Mbak S ini. Saya tarik, saya masukkan ke mas yang peka itu, mas M ya, mas Mul ya, saya masukkan. Jadi dia bereaksi. Jadi energi negatif yang ada di Mbak S ini saya masukkan ke mediator ya, namanya mediator ya, masukkan seret, dia bicara. Terus saya tanya, kamu yang ganggu Mbak Siti? Dia nggak ngaku, enggak, tapi dia batuk persis batuknya Mbak Siti ini. Jadi orang tua kok batuk terus ya, itu yang menimbulkan namanya Mbak Siti ini nggak bisa tidur karena batuk terus. Terus habis itu karena dia nggak ngaku juga, akhirnya saya suruh pulang. Oke lah, kamu nggak yang penting kamu keluar dari Mbak Siti ini. Jadi dia saya keluarkan. Selesai kita ngobrol sekitar cukup ya, tanya sini gitu-gitu, ini itu akhirnya keluar dia. Nah waktu keluar kan sudah sadar, setengah sadar itu tangannya itu sakit, si mediator. Tolong, dia teriak, tangannya ini sakit. Habis itu saya lepas lagi, saya tarik lewat tangannya, saya buang. Nah Mbak Siti itu bilang begini juga, ya benar waktu pertama sakit dia batuk, kalau mau tidur batuk itu dia pertama sakit itu tangannya. Nah mungkin juga energi negatif itu masuk lewat tangannya pertama kali. Dan setelah itu yang namanya Mbak Siti itu puas dengan cara kita memproses suatu penyakit, kita pembersihan di tubuhnya itu. Dan juga kalau sudah dibantu di penyembuhan itu, dia juga tidak didatangi makhluk yang mengitari rumahnya. Dia sudah aman, cuman dia lemas. Habis itu besoknya dia infus. Nah, demikian kisah pasien kita yang namanya Mbak Siti dari Batu Malang yang kerja di Kalimantan. Semoga dia tetap sehat selalu dan banyak rezeki. Semoga saudara-saudara juga terhibur dengan video Cak Antoan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.